Siapa yang dagang? Siapa yang dagang? Ada yang dagang? Pernah minta Allah yang beli? Jajal, minta Allah yang beli. Jangan-jangan belum buka udah banyak yang beli. Malam-malam udah digasak maling. Habis. Tuh Allah yang beli. Sak maling. Habis. Tuh Allah yang beli. Habis. Tuh Allah yang beli. Tinggal sabar doang selesai. Aku tak check out sebentar ya. Dia check out sebentar. Oke. Dan kemudian dia bilang, Mas duluan aja deh, tolong bawa tasnya. Duluan tunggu di sana. Anda nggak tahu tuh tas itu isi narkoba. Tapi yang saya mau katakan adalah belum tentu juga itu orang semua. Nggak kedeteksi, nggak ketangkep, yo melaju, yo kapur, yo licin. Memang bukan orang. Dia utusan Allah saja. Ada malaikat hafadzah, ada malaikat fasadah, ada malaikat yang kerjaan bagi-bagi duit, ada malaikat yang kerjaan mukul palu, cebung, betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, sebenarnya saya juga nggak mau bahas tentang ini ya, cuma ya karena jarang yang ngebahas, jadi ya saya bahas. Ya teman-teman, kita kan sering kali ya melihat cerita Yusuf Mansur yang aneh-aneh. Nah kali ini saya juga agak heran kenapa kayak MUI itu nggak bereaksi, terus beberapa ya ulama nggak bereaksi. Ini kenapa gitu? Nah di sini ada video yang menurut saya cukup ya menjadi pertanyaan dan menurut saya ya sangat menyakiti menurut saya. Jadi video ini ya terkait tentang ya Maha Besar Allah ya. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Murah sekali ini, Masya Allah. Mau saya betul, Insya Allah. Mau saya, Insya Allah, doakan. Pengen betul. Ibu bapak, kalau Allah yang sudah bicara, wahai seluruh hambaku, berangkatlah kalian ke Lombok, aku yang modalin. Pak, kita bisa tutup nih, sorry, penuh, Lombok penuh, ke Bali aja udah penuh. Bisa begitu loh nanti. Coba Pak, coba jajah. Siapa yang dagang? Siapa yang dagang? Ada yang dagang? Pernah minta Allah yang beli? Jajal, minta Allah yang beli. Jangan-jangan belum buka udah banyak yang beli. Malam-malam udah digasak maling. Habis. Tuh Allah yang beli. Tinggal sabar doang selesai. Oke teman-teman, kita menyadari bahwasanya ada kata-kata yang sangat saya sebagai umat muslim itu ya menurut saya ya sangat menyakiti hati umat muslim ya. Karena apa? Ketika ada satu kejadian di mana misalkan satu rumah itu kemalingan, itu Allah yang beli katanya. Jadi dengan kata lain bahwasanya Allah di sana yang melakukan ya tindakan itu gitu dalam tanda kutip. Dan ini menurut saya termasuk salah satu yang ya cukup apa ya menistakan menurut saya. Tapi saya nggak tahu bagaimana pandangan ulama ya. Ini pendapat saya ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya bukan cuma kali ini ya teman-teman. Yusuf Mansur itu kadang pernah berbicara tentang malaikat yang nggak baik juga. Nah ini ya teman-teman, ini ada video tentang hal tersebut. Teman-teman bisa lihat dulu video ini dan nanti mungkin saya cuma sedikit kasih komentar ya. Yuk teman-teman, check it out. Katakan kepada dia, ya insya Allah saya akan beli rumah. Benar nih, ya insya Allah. Kapan mau lihat? Sekarang jam berapa? Jam 7 ya. Jam 10 nih. Nanti sih kembali lagi. Saya tahu kok rumahnya. Yang biru hijau itu kan? Ya ntar saya kesana. Oke. Begitu dia balik badan meninggalkan kita, langsung kita ambil air wudhu. Salat sunnah 2 rakaat. Kita lapor sebentar. Akhirnya ada yang nawarin. Ada rumah yang tawarin. Engkau kan yang milih. Engkau tahu dong. Saya tuh gak punya duit.
sebanyak, gitu kan? Kalau nggak apa yang dikirimkan, benar nggak? Enak loh Pak, doa sama Allah begitu tuh mantap. Saya sering begitu. Kita nggak boleh aja ngomong dia tuh best friend ya. Saya kalau buat my personal prinsip, Allah tuh bersahabat baik banget. Tempat curahan hati, tempat ngomong segala rupa, dan pasti dijaganya, pasti ditolongnya. Jaga sekali-sekali doanya merajuk kayak gitu. Terus saya udah janji nih jam 10 mau datang. Mau bareng atau mau tungguin di sana? Saya tulis buku Bu, judulnya God Sign. God Sign istimewa sekali. Ayatun min ayatillah. Ini based on my little experiences di dunia doa, di dunia keyakinan, di dunia malakut kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak sih Allah bareng sama saudara pergi ke rumah yang mau saudara tuju? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Caranya sesuatu yang tidak bakal saudara duga. Datang paman dari luar kota, jamnya sudah jam 6:30. Ayah kita sudah rapi, hati kecil si paman mikir, ini kayaknya mau pergi. Terus dia bilang, kamu mau kemana? Udah janji om, dia masih mau lihat rumah. Rumah di mana? Ada tuh di sini. Ya udah, bikinin aku kopi dulu lah. Bikin kopi, seduhin teh, kasih kue. Ini bisa dibantu om? Gini loh, om ini pas mau apa? Mau ada urusan di sini. Yo pas om lihat om tuh punya ponakan belum pernah dilihat. Cari-cari tahu ternyata kamu di sini dekat tempat yang om mau tuju. Terus apa yang bisa saya bantu? Nggak ada, om mampir aja. Om cuma mau nitip duit buat kamu kuliah. Makasih om. Berapa? Ada tuh titipan dari bulemu tuh 100 berapa juga. Kasih om. Terus gimana? Di sini ada janji nih. Ya sudah, om antar aja. Enggak ada apa-apa, enggak, sekalian om duluan. Di antara si om itu tuh bareng sama Allah. Allah memutus seseorang buat saudara-saudara mencapai tujuan saudara. Unbelievable and unpredictable. Nggak bakal bisa diduga, yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Makanya saya mah suka godain gitu sama Allah. Mau bareng nggak? Apa menunggu di sono? Kalau menunggu di sono itu ada-ada juga someone di sana. Unos juga nggak tahu juga. Apa bisa jadi kok nggak datang? Nggak jemput kan nggak datang. Allah mah terserah aja. Jadi gitu dong ngomong Pak. Si om lihat, loh rumah kawan ini mau dijual. Itu dia. Saya lagi doa. Udah 42 hari. Yang lain tuh teman-teman kos, saya mah pengen beli. Hebat tau. Dari mana om bisa beli rumah? Nah, ada Allah. Saya minta aja sama Allah. Si om ketabok. Selama ini si om tuh orang kaya yang gak pernah ngeliat Allah, gak pernah ngeliat Allah, gak pernah juga bersandar pada kekuatan Allah. Karena semuanya ada. Tiba-tiba ponakan yang kemarin sore ini bicara tentang iman. Saya kan punya Allah, oh dan hidup ya, betul juga. Kamu boleh teman-teman lihat itu rumah yang mau dijual? Boleh kan? Nggak kepikiran. Sekarang kan saudara sepertinya sadar ya, nanti bakal Allah begitu, berarti Allah datang nih. Nggak bakal juga. Nggak mudah lah, betul lah. Duduk di samping ente, bayarin ente, nggak bakal dengan tugas siapa-siapa. Wong mukanya muka dosen.
Mukanya muka sahabat lama, mukanya muka teman lama, mukanya muka murid lama. Tapi siapa yang menduga kalau dia itu Allah dalam wujud malaikatullah, dalam wujud manusia-manusia. Oh bukan, ini nggak ada persoalan tasawuf ya. Paham ya bahasa dakwah saya, paham ya. Artinya Allah itu mewujud itu loh, dengan kekuasaan dia gitu. Tiba-tiba hadir di muka Anda lewat sosok siapa yang kemudian membuat saudara menjadi punya rezeki, beres masalah. Atau sebaliknya, jadi punya masalah. Bisa juga. Ada tamu hotel, saudara pas off, tamu hotelnya 2-3 hari nginep, baik orangnya, suka bagi duit. Kemudian saudara dibilangin sama dia, Mas, pas off ya? Iya Pak, off. Bagaimana kalau temenin saya? Ngapain ya? Kita mau jalan ke mana lah gitu ya. Dan begitu tiba waktunya, apa kata si tamu hotel ini? Aku tak check out sebentar ya. Dia check out sebentar. Oke. Dan kemudian dia bilang, Mas duluan aja deh, tolong bawa tasnya. Duluan tunggu di sana. Anda nggak tahu tuh tas itu isi narkoba. Tapi yang saya mau katakan adalah belum tentu juga itu orang itu. Nggak kedeteksi, nggak ketangkep, yo melaju, yo kabur, yo licin. Memang bukan orang. Dia utusan Allah saja. Ada malaikat hafadzah, ada malaikat fasadah, ada malaikat yang kerjaan bagi-bagi duit, ada malaikat yang kerjaan kumpul palu, cebung, betul itu. Gak ketahuan, gak apa, tiba-tiba Anda dihukum, ya, mesti bayar sekian, masuk koran, punya sudah. Ente nggak bisa tuh. Why me, kenapa saya salah apa? Ada yang nonton nggak Pepeng? Why not? Apa kata Pepeng? Why not? Betul. Ternyata di perjalanan hari ke-42 Allah utus ke om ente. Ente si Mas, si Om jalan, lihat rumah. Itu rumah dilihat, subhanallah. Si Om bilang, let me pay. Izinkan saya bayar. Oh, jangan Om, jangan ragu. Nggak apa-apa Om. Impian saya kan impian keluarga. Buat Om aja. Nah, saya menikmati kok perjalanan. Lagi baru 2 juz Om. Maksudnya apa ya 2 juz? Gini Om, kata Ustaz Yusuf, kalau mau mencapai impian, mesti dekat sama Allah. Nah, salah satu cara mendekatkan diri dengan Allah, caranya adalah dengan Al-Quran. Ngapalin Al-Quran 1 hari 1 ayat, dan ngatamin Al-Quran 1 hari 1 lembar. Nah, sekarang saya baru 2 juz. Ini baru aja masuk juz ketiga, halaman kedua. Saya lagi menikmati. Ya apa-apa, mau bayarin aja. Berapa itu? Mas, berapa ini harganya? 400 Pak. Ya sudah, saya kasih 420 ya. Oh ini mahal Pak. Ini rumah jelek betul, tolong perbaiki. Ini Om yang satu ini belum tentu Om benar juga. Siapa yang menduga? Oh muka-muka Om. Ini gak ada yang menduga. Pada saat saudara ketemu lagi dia, misalkan pas acara mantenan saudara ketemu dia, ya sosok malaikat yang dulu lagi dihadirkan sama Allah. Om aslinya dijagain sama Allah, gak datang. Bisa Allah mah, bisa segala-galanya Pak. Ban bocor lah, handphone dikerja gak ada sinyalnya lah. Betul gak? Sehingga yang hadir adalah Om palsu. Kita berterima kasih dengan keluarga besar. Makasih nih sudah memberikan. Kasih Om bilang dia, ngomong main-main. Kalau kamu ngomong bilang ini hasil kerja kamu, hasil janji loh, jangan ngomong. Ya Om, rahasia itu dibawa kemana? Nggak ada yang tahu juga. Dan
lebih 420, saya lebih 420, tolong ini buat renovasi yang lain. Oke, kamarnya kan baru 1, bikin 3 kamar. Pertama, memangnya kamu gak bakal menikah? Oke, gitu ya teman-teman, itu videonya. Jadi pendapat saya tentang video itu sebenarnya saya bukan nggak mau berpendapat, cuma ini menurut saya sangat tepat kalau misalkan pendapat ini ya diungkapkan oleh MUI atau diungkapkan oleh ahli agama ya gitu. Karena saya bukan ahli agama, walaupun saya belajar, cuma saya bukan ahli agama. Dan misalkan menurut saya ulama-ulama yang misalkan kalau ini dianggap tasawuf atau ini dianggap apa ya, tafsiran atau apalah, terserah ya, mereka yang ahli dalam bidang itu. Bagaimana Yusuf Mansur ini menafsirkan gitu, bukan menafsirkan ya. Jika ada suatu kejadian, di sini menceritakan satu kejadian, walaupun ini cuma cerita, sebenarnya ini menurut saya pribadi sebaiknya ya nggak menceritakan hal seperti ini, karena hal seperti ini adalah seperti cerita buruk. Nah di sana kan jelas ya, seolah-olah itu kayak malaikat yang menjadi bandar narkoba. Malaikat itu yang melakukan keburukan, sedangkan jelas-jelas bahwasanya yang suka menyesatkan itu setan. Dan kalau misalkan itu diperintahkan oleh Allah, malaikat itu otomatis ya dalam tanda kutip ya, kalau misalkan dalangnya itu Allah kayak gitu. Jadi seolah-olah bahwasanya penciptaan setan dan penciptaan malaikat itu kayak absurd gitu, nggak jelas posisinya. Dan penciptaan manusia itu secara ya misalkan kalamullah gitu, sesuatu kejadian yang memang seharusnya ya seperti itu gitu. Alam itu kan memang ya nggak bisa dirubah begitu saja, itu termasuk dalam satu hal yang memang sunatullah gitu. Jadi sesuatu yang memang diciptakan sama Allah sudah digariskan bahwasanya ada yang jahat, ada yang baik. Di sana ada penciptaan setan dari api dan penciptaan tanah dari manusia. Itu ditafsirkan seolah-olah semua itu kehendak Allah, dan posisinya di mana ya ini yang paling menyakitkan ya, di mana malaikat ya dalam tanda kutip ya sebagai bandar narkoba ini hanya karena ingin menceritakan tentang suatu kesalahan gitu, kan menyakitkan ya teman-teman. Nah dalam hal seperti ini, apakah ya misalkan pendapat saya, apakah fungsi dari neraka dan fungsi dari surga kalau kayak gitu, kalau semua sudah digariskan sama Tuhan bahwasanya kejadian hal-hal yang sifatnya buruk itu emang digariskan dari Tuhan, dan Anda melakukan sesuatu hal yang buruk karena digariskan dari Tuhan. Nah gunanya apa Anda diciptakan pikiran, diciptakan kolbu, terus diciptakan juga ya suatu apa ya, ruang-ruang dimensi di mana cuma misalkan seperti ini, kita itu punya ruangan di dunia ini, punya ruangan alam pikiran itu, punya alam pikiran yang memang kita dikasih itu untuk mengetahui hal yang baik dan yang buruk, di mana itu ada akhlak di sana, ada kolbu di sana juga terdapat ya pikiran yang bisa kita atur gitu. Di sana juga terkadang pikiran itu yang membebani kita gitu, dimana ya itulah sebabnya bagaimana setan menggoda kita. Oke, mungkin itu menjadi absurd gitu ya ketika melihat kejadian yang seolah-olah wah ini perbuatan malaikat dan ini karena Allah gitu. Terus fungsinya neraka dan fungsinya surga itu apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa MUI atau misalkan ulama Islam nggak pada bereaksi gitu dengan cara-cara Yusuf Mansur yang seperti ini? Saya nggak ngerti tujuannya apa. Cuma ya sebagai orang yang awam tentang agama, saya berpikir cuma apa gunanya gitu penciptaan ini gitu. Dan apa gunanya para ulama kalau misalkan ini nggak diluruskan gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Ini saya tidak sedang menghakimi siapapun. Ini cuma sebuah pertanyaan dan sebuah pemikiran saya aja. Kenapa seperti itu gitu. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.